anak-anak yang hebat, yang pintar, kita ketemu lagi dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat, khususnya tentang operasi perkalian. Tolong simak dengan baik ya. Oke. Sebelum kepada bagaimana itu tentang perkalian, tolong perhatikan terlebih dahulu ada sebuah ilustrasi bagi kalian. Ya, supaya lebih memahami makna apa itu perkalian. Nah, untuk mempelajari mengalihkan bilangan-bilangan positif, bilangan negatif dengan cara kita ilustrasikan dengan cara perpindahan ke timur dan ke barat. Kita ilustrasikan ya. Jadi ilustrasikannya adalah perpindahan ke timur dan ke barat. Ilustrasinya begini. Munir berjalan ke arah timur dengan kecepatan 70 meter per menit. Jadi kecepatannya itu adalah 70 meter per menit. Titik awal ditetapkan sebagai 0 meter. Arah ke timur sebagai arah positif. Melewati 1 menit dihitung sebesar positif 1 menit. Ingat, kalau melewati 1 menit dihitung sebagai positif 1. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari permasalahan di atas, kalau ditanyakan misalnya, di titik manakah Munir setelah berjalan 1 menit? Kemudian setelah 2 menit. Ya, titik mana? Nah, kemudian kalau pertanyaan lagi, di titik manakah dia semenit sebelumnya dan 2 menit sebelumnya? Nah, kita ingin tandai dengan anak panah lokasi Munir menggunakan diagram berikut. Ya, ingat, Munir sekarang itu di 0 km, berarti di sini. Ini Munir. Kita beri tanda ya. Munir tandanya di sini. Nah, dia lagi di sini. Tanyanya 0 km itu titik awal. Kemudian dia setelah 1 menit. Setelah 1 menit berarti dia tadi adalah timur dan barat. Ini ke timur berarti di sini berarti. Setelah 1 menit. Karena kecepatannya itu 70 meter per menit. Berarti di sini. Kita taruh Munir di sini. Ini 1 menit. 2 menit pasti di sini. Ini 2 menit. Ya, berarti 2 menit letaknya di positif 180. Oke, pinter kalian. Nah, pertanyaannya yang ini. Kalau semenit sebelumnya, di mana semenit sebelumnya? Karena ini sekarang kan di 0. Semenit sebelumnya. Berarti ke sini. Ke sebelah barat. Berarti ya. Sini, ini Munir. Berarti berapa? Negatif 70. Kita. Nih, Munir sebelumnya di sini Munir. Ya. Kemudian, ada lagi. 2 menit sebelumnya. 2 menit sebelumnya di mana? Di sini. Sebelumnya 2 menit. Kan hitungnya dari sini. Ini 1 menit. Ya. Ini berarti 2 menit. Berarti terletak di negatif 140 letaknya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Dari kasus Munir tadi, nah kita akan menyatakan di manakah lokasi Munir pada saat yang ditentukan dengan mengisi, kita mengisi dengan tanda yang ini. Kita isi ya dia, kemudian tanda kotak dengan angka yang tepat. Ingat-ingat yang tadi ya. Oke, 2 menit sebelumnya kita tulis dengan positif 2.
Maka lokasinya, tadi kan lokasinya di sini. Ya, lokasinya positif 140. Yakni 140 meter di sebelah timur. Sebelah timur sini kan tadi. Nah, maka kecepatan awalnya itu diketahui adalah positif 70 dikalikan dengan 2 menit. Maka lokasinya pasti di 140 seperti tadi. Jelas ya? Nah, ingat-ingat dulu. Oke, kalau 1 menit sebelumnya, sesudahnya maaf. 1 menit sesudahnya berarti kita, kalau sudahnya berarti positif 1. Dia tadi di mana? Di 70 meter di timur. Timur ya. Nah, lokasinya mana? Tadi lokasinya adalah positif 70 kan? Iya, betul. 70. Maka kecepatan dia awalnya itu adalah positif 70 dikalikan dengan 1 menit. Berarti positif 1. Maka hasilnya positif 70. Maka di sini positif 70 dikalikan dengan positif 1 hasilnya positif 70. Ingat tandanya ya. Awas ingatkan. Kemudian sekarang 0 nih. 0. Berarti kalau sekarang 0, ini kita tulis 0. Lokasinya di 0 meter. Dia berdiri di awal. Maka lokasinya juga 0 ya. Kecepatannya 70 kan tadi kecepatannya. Tapi karena waktunya dia itu hanya 0 menit, kan 0 menit. Pengennya kecepatannya positif 70 kali 0. Hasilnya pasti 0. Ya, masih ingat nggak? Positif 70 kali 0 hasilnya 0. Dia kan letaknya lokasinya di 0. Nggak berpindah. Karena kecepatannya nggak dikepake. Kecepatannya 0, berarti kan kecepatan 0 berarti terdiam. Oke, kita lanjut. Kalau 1 menit sebelumnya, kalau tadi 1 menit sesudahnya positif 1, kalau sebelumnya kebalikan, berarti negatif 1. Dia berada di mana? Posisinya tadi 70 meter di barat. Di manakah itu 70 meter di barat? Berarti di garis bilangan ada negatif 70. Ya 70 kan? Pintar. Kecepatannya sama, positif 70 tadi dikalikan dengan ini ya, waktunya adalah negatif 1 karena 1 menit sebelumnya dikalikan. Berarti di mana lokasinya tadi? Di negatif 70 yang ini. Ya. Jadi kalau kita lihat positif 70 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya negatif 70. Ingatkan itu. Jadi positif 70 dikalikan negatif 1 itu hasilnya negatif 70. Oke, kita lanjut. 2 menit sebelumnya, kita waktunya 2 menit sebelumnya itu kan negatif 2. Kalau sudahnya berarti positif. Sekarang berada di mana tadi? Ada di 100 meter di barat. Maka lokasinya di mana dia? Pintar, 140 tadi ya. Nih, 140. Kemudian kita lakukan kecepatannya. Kecepatannya tadi adalah positif 70 dikalikan dengan waktunya. Ini waktunya. Ya, ini waktunya berarti negatif 2. Ini waktunya negatif 2, maka hasilnya di mana letaknya lokasinya? Jadi negatif 140. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ini nih perkaliannya nih. Dari ilustrasi tadi udah jelas nih bahwa ada perkalian. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau perkalian dengan dua bilangan yang bertanda sama? Bapak berikan contoh. Positif 2 dikali dengan positif 6. Berapa hasilnya? Pasti positif kali positif hasilnya positif. 2 dikali dengan
6. Hasilnya adalah pinter. Kalian pasti hebat. Ini adalah positif 12. Sip 12 ini bisa ditulis juga. Positifnya hilangkan ya. Ini positif 12. Oke. Bentar. Satu lagi, nih, tanda dua pertanda yang sama. Negatif 4 dikali negatif 5. Berapa hasilnya? Pasti. Tadi kan udah tahu. Yang awal, kalau negatif kali negatif. Ya. Nah, berarti negatif kali negatif adalah positif. Positifnya adalah 4 dikali dengan 5. Maka hasilnya adalah positif 20. Atau bisa ditulis dengan 20. Saya, ini hasilnya. 20. Berarti positif ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jika itu bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Nih tadi nih. Ini kan negatif positif 2 kali positif 6, berarti hasilnya akan positif. Dan jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya akan berupa bilangan positif. Ingat yang ini. Negatif 4 kali negatif 5, hasilnya pasti positif. Positif 20. Jelas ya? Oke, anak pintar. Anak-anak hebat. Nah, sekarang bagaimana perkalian dengan dua bilangan yang berbeda tanda? Kalau tadi ini tandanya sama, yang di atas. Yang berbeda sekarang. Contohnya, 6 dikali negatif 2. 6 itu kan positif. Nih. Ya, kalikan negatif 2 berarti negatif. Berapa hasilnya? Berarti di sini negatif. Positif kali negatif berarti negatif. 6 kali 2. Hasilnya negatif 12. Ini, jadi positif kali negatif pastinya akan negatif. Oke, contoh yang jadi kalau kita bisa menyimpulkan bahwa jika bilangan positif dikalikan dengan sebuah bilangan negatif, itu hasilnya akan berupa bilangan negatif. Ingatkan itu, ya. Oke. Kemudian dalam perkalian ada disebut dengan perpangkatan atau ada istilah kita adalah eksponen. Perhatikan. Sebuah bilangan yang dikalikan dengan dirinya beberapa kali di halaman sebelumnya merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk eksponen. Contoh, kalau 5 kali 5 maka ditulisnya 5 pangkat 2. Dan bisa dibaca di sini adalah 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Jadi pangkat 2 itu sering disebut kuadrat. Kalau 5 kali 5 kali 5 berarti 3 kali ini ya. 5 kali 5 kali 5. 3 kali. Kita bisa menulisnya adalah 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3. Jadi angka kecil yang muncul di atas angka yang pertama menunjukkan berapa kali bilangan dipangkatkan. Bilangan pangkat dinamakan eksponen. Ini nih dia. Jadi 5 pangkat 3. Jadi eksponennya 3 ini. Eksponen. Jadi pangkat. Pangkat 3 ini disebut dengan eksponen. Pangkat eksponen. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ada soal begini, nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan eksponen. Perpangkatan eksponen. Misalnya ini nomor 1. 2 kali 2 kali 2. Kita akan jawab. Yang nomor 1. 2 pangkat 3. Karena ini ada 2, 2-nya ada 3. Jadi pangkatkan 3. Yang nomor 2.
Kalau negatif 4 kali negatif 4, berapa hasilnya? Pintar, pasti yang ini. Negatif 4 pangkat 2, karena negatif 4-nya 2 kali. Ya. Oke, yang ketiga nih. Negatif 3/5 kali negatif 3/5. Berarti yang nomor 3 juga sama. Jadi negatif 3/5 pangkat 2. Karena negatif 3/5-nya ada 2. Ini eksponen 2. Pangkat 2. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Kita lanjut. Bahwa di dalam perkalian itu mempunyai sifat. Ya. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Contoh misalnya 4 kali 6. Berapa hasilnya? 24. Kalau kita pindahkan misalnya nih, 4 kali 6. Kalau kita ini kan misalnya jadi 6 kali 4. Ini kan beda. Beda tempat kan? Nih, beda tempat. 6. Taruh tadi 4 kali 6 sama 24. Kalau kita rubah tempatnya, angka 6-nya di awal. Tadi angka 6-nya di yang kedua ya. Berarti 6 kali 4 berapa hasilnya? 24. Maka ini sifat perkalian ini sifat komutatif. Adik kata dipindahkan ke tempatnya pun hasilnya akan sama. Ya. Jadi tempatnya dipindah-pindah dalam perkalian itu hasilnya pasti sama. Itu disebut dengan sifat komutatif. Oke. Jadi kalau kita simpulkan, jika A itu dikalikan dengan B, hasilnya akan sama B kali A. A tadi misalnya 4, B-nya adalah 6. Jadi 4 kali 6 itu hasilnya akan sama dengan 6 kali 4. Ini disebut dengan sifat komutatif. Jadi perpindahan tempat. Oke, yang kedua ada sifat asosiatif. Seperti apa asosiatif? Lihat di sini. Ini ada dalam kurung. 3 kali 4 dikalikan 2. Tapi 3 kali 4-nya kita udah dalam kurung. Dikelompokkan. Sudah dikelompokkan melalui tanda kurung. Jadi 3 kali 4. Kalikan 2. Kita hitung. Kalau 3 kali 4 itu berapa? 12 ya. Oke, ini 12. Dikalikan dengan 2. Pasti hasilnya 12 kali 2. Oh, pintar. Nih, anak yang hebat, pintar, mudah. 12 kali 2 itu adalah 24. Nah, sekarang bagaimana kalau pengelompokannya dibedakan? Ini pengelompokannya ya. Kelompokan yang 2. Kalau tadi yang dikelompokkan awal 3 kali 4, sekarang dikelompokkan yang ini. 4 kali 2. Apakah hasilnya sama apa enggak? Kita ujikan. 3 kali, sekarang hitung dulu yang dalam kurung berarti. Yang sudah dikelompokkan dulu. Jadi 4 kali 2. 4 kali 2 itu berapa? 8. Sekarang tinggal hitung. 3 kali 8 itu jawabannya. Nah, berarti sama kan? Nih. Ini sama hasilnya. Berarti kalau sama di sini, perkalian pun punya sifat asosiatif. Asosiatif itu dikelompokkan. Jadi walaupun kelompoknya berbeda, ini tadi kelompok awal itu adalah 3 kali 4, yang keduanya dikelompokkannya adalah 4 kali 2, hasilnya ternyata sama. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, kalau kita simpulkan bahwa di sifat asosiatif misalnya A kali B itu yang dikelompokkannya A kali B dulu, dikalikan dengan C, hasilnya akan sama jika pengelompokan yang keduanya itu yang dikelompokkannya adalah B kali C dulu. Maka cara mengerjakannya yang dikelompokkan dulu kita hitung, baru dikalikan dengan bilangan yang tidak dikelompokkan. Oke, lanjut. Terakhir ada sifat distributif. Seperti apa sifat distributif? Lihat ke sini. Negatif 5 dikalikan negatif 4 ditambah 6. Ini di dalam kurung nih.
kita distributifkan. Kita perhatikan. Ya, kita bandingkan. Nah, ini yang kelompokan. Kita ini kebandingkan dengan hasil yang gini. Jadi negatif 5 dikalikan negatif 4. Kita nih distribusikan. Jadi negatif 5 kali negatif 4. Kemudian ditambah. Ini tambah. Tidak kali sini tambah. Negatif 5 ya dikalikan dengan 6. Yang ini pengelompokan keduanya. 6. Apakah hasilnya sama? Kita lihat. Kalau yang ini berarti kita kerjakan dulu. Negatif 5 kali negatif 4 tambah 6 berapa? Berarti kali 2. Hasilnya 10. Negatif 10. Tadi negatif kali positif kali 5. Negatif 5 kali 2 berarti negatif 10. Oke, kita bandingkan dengan yang ini. Apakah sama enggak? Kalau didistribusikan, didistributifkan, negatif 5 kali negatif 4, hasilnya berapa? Ayo kita. Nih, negatif 5 kali negatif 4, 20. Kan negatif kali negatif jadi positif ya. Oke, ditambah. Ini tambah. Negatif 5 kali 6. Negatif 30. Nih. Kalau negatif 20 ditambah negatif. Kalau 20 ditambah negatif 30 hasilnya berapa? Pintar. Negatif 10. Hasilnya sama kan yang ini? Dengan yang ini kan? Nah, ini yang disebut dengan sifat distributif. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjutkan, oke, kita bisa menyimpulkan jika atau jadi A kali B tambah C. Berarti kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Itu sama halnya, sama jawabannya, sama hasilnya jika A kali B ditambah A kali C. Ini adalah sifat distributif. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau ada soal begini. Jawablah soal-soal berikut dengan menetapkan sifat distributif. Ini yang awal, distributif. Nomor 1 nih. Nomor 1 itu adalah 28 kali. Ini kali ya, tidak ada tanda kali, ini ada tanda kurungnya. Kali negatif 1/4 ditambah 1/7. Kita akan jawab dengan sifat distributif ya. Oke, kita tekan nomor 1. Berarti 28 dikurangi. Maaf, ini bukan dikurangi, dikali. Tanda kalinya enggak ada. Ini dikali 28 kali negatif 1/4. Ini ditambah dengan 28 kali 1/7. Berapa hasilnya? 28 bagi 4 adalah 7 ya. 7. Oke, 7 ya. 28 dibagi 4 adalah 7, ditambah 4, negatif 7, 4, berarti jawabannya adalah bukan negatif 10. Ini jawabannya negatif 3. Oke, negatif 3 ya. Negatif 3. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2. Nah, ini dengan cara distributif. Berarti 3/4 dikali dengan 36 dikurangi dengan 5/6. 5/6 dikalikan 36. Jadi hasilnya adalah berarti 9. Ini 9 kali 3 adalah 27 dikurangi 3 tambah 6, 6 kali 5 adalah 30. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Ya. Jadi 27 dikurang 30 negatif 3. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini tentang distributif.
Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengalihkan bilangan-bilangan yang lebih dari 2 angka yang berbeda tanda? Misalnya nomor satu, negatif 5 kali negatif 6 kali positif 2. Kita akan jawab, nomor satu ini kan negatif 5 kali negatif 6 kali 2. Kita jawab. Karena ini kita dua-dua dulu. Negatif 5 kali negatif 6. Negatif kali negatif tadi kan positif ya. Jadi 30 dikalikan dengan 2. Maka hasilnya 30 kali 2, 60. Oke, pintar. Sekarang soal yang kedua. Kalau negatif 7 kali negatif 3/14 dikali negatif 3/4. Oke, ini. Nah, kita satu-satu dulu. Ini yang ini dulu ini. Kita kerjakan. Berapa nih? Negatif 7 kali negatif 3/14. Berarti ini adalah 2, 3 ini 1. Berarti 1 kali negatif 3 berarti positif ya. Jadi positif, kan negatif kali negatif ini positif. Kan ya. Ini positif. Pasti positif 3/2. Dikalikan dengan ini. Negatif 3/4. Kalikan. Berarti 3 dikali 3 adalah negatif 3, negatif 9. Ini negatif 9/8. Ini negatif. Jadi hasilnya negatif 9/8. Ya. Ini. Jadi kalian mengerjakannya jika ini perkaliannya lebih dari satu angka, lebih dari 2 angka, ini ada 3 angka, makanya 2 angka dulu perkaliannya, ya. Supaya memudahkan kalian dalam mengerjakan. Oke. Itulah anak-anak sekalian tentang pembelajaran kali ini tentang perkalian. Semoga kalian lebih memahami dan rajin belajar lagi dan Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang hebat. Selamat belajar untuk sukses di masa depan kalian. Bye.